Selamat pagi Pak Teddy. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang peran keluarga di era modernisasi ini. Yang pertama adalah mengkritisi dampak positif dan negatif modernisasi yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Dampak negatif dan positifnya itu banyak ya. Kayak positifnya itu kemampuan interaksi anggota keluarga meningkat, kemampuan pribadi anggota keluarga meningkat, keluarga dapat semakin terbuka dengan anggota keluarga lain, lalu alternatif hiburan keluarga menjadi semakin banyak, wawasan anggota keluarga pun semakin luas. Lalu yang dampak negatifnya, anggota keluarga itu dapat menjadi semakin individual, jadi makin sendiri-sendirilah gitu. Terus yang kedua, anggota keluarga tidak lagi memegang tradisi merekanya. Ketiga, anggota keluarga menjadi kurang menghargai orang lain, jadi rasa menghargainya itu udah tidak ada. Yang keempat, anggota keluarga menjadi tidak percaya diri dengan bahasa Indonesia. Yang kelima, anggota keluarga menjadi renggang, jadi hubungannya itu makin renggang lah. Lalu yang kedua, menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan sebagai anggota keluarga di tengah gaya hidup modern agar tetap mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani kan itu ada 9. Yang pertama tuh kasih, yang kedua itu sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, yang kesembilan penguasaan diri, yaitu yang terakhir. Nah, yang pertama kasih. Ya pastilah nilai kasih ini pasti termasuk dalam nilai-nilai Kristiani. Mengasihi seseorang berarti mengutamakan orang tersebut. Sudahkah Anda lebih mengutamakan Tuhan dan orang lain dibandingkan diri sendiri? Jadi ya butuh kesadaran diri sendiri ya. Apa lebih mengutamakan siapa gitu. Yang kedua, sukacita. Sukacita adalah tetap bergembira walaupun situasi tidak memungkinkan. Jadi dalam kondisi apapun, dalam segala apapun tetap bersukacita, tetap bersyukur. Di setiap situasi, baik itu menyenangkan atau tidak, belajarlah untuk bersukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Kita memang tinggal di zaman yang penuh dengan kesempatan. Kesempatan banyak yang datang, namun juga penuh dengan kekhawatiran. Harga bahan pangan yang selalu naik, kriminalitas, dan kesulitan hidup lainnya tidak dapat dipungkiri, mempengaruhi hati kita untuk menjadi khawatir. Damai sejahtera sangat ditentukan oleh cara kita memandang semua masalah. Melihat yang benar akan membuat kita berpikir secara benar, kemudian akan membuat kita percaya akan kebenaran. Inilah iman yang akan memunculkan damai sejahtera. Itu yang damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran atau patience. Dunia modern adalah dunia yang serba cepat. Namun firman Tuhan menyuruh kita untuk memiliki kesabaran. Sabar bukan berarti lamban, kompromi, apalagi menyerah. Namun tenang, tidak tergesa-gesa dan tahan menghadapi segala sesuatu. Jadi jika ada masalah apapun itu tetap tenang, tetap rileks. Contohnya kayak sebagai anak muda, maukah kita bersabar untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah? Sebagai pekerja, maukah kita belajar bersabar menghadapi bos yang sering memperlakukan kita secara semena-mena? Dengan segala akses di dunia modern yang ada, kita bisa saja melakukan hal-hal instan seperti orang-orang lain. Tapi ketika kita berkomitmen untuk bersabar, maka akan ada hadiah besar untuk kesabaran kita di masa yang akan datang. Yang kelima adalah kemurahan. Nah, salah satu penyakit dari masyarakat modern adalah cuek. Fenomena yang paling terlihat adalah saat kita naik kendaraan umum. Kebanyakan orang akan cuek jika melihat ibu hamil, orang tua, ataupun orang cacat yang tidak kebagian tempat duduk. Bagaimana jika melihat hal tersebut? Disinilah Tuhan mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk bermurah hati dengan tidak membeda-bedakan dan juga tidak menunda kebaikan itu. Sama seperti dalam hal keluarga, jika ada anggota keluarga yang lagi sakit atau ada yang lagi ada masalah, sebaiknya kita tidak cuek dan tetap memperhatikan keluarga kita. Lalu yang keenam adalah kebaikan. Aku akan baik pada dia kalau dia baik padaku. Kebaikan dengan pamrih juga menjadi salah satu penyakit masyarakat modern saat ini. Ini yang juga sering terjadi di dalam kalangan masyarakat. Namun bukan seperti itu kebaikan yang Tuhan ajarkan.
Tuhan mengajarkan kebaikan tanpa pamrih yang dapat membuat orang lain merasakan kasih Allah. Nah, di keluarga juga begitu. Jika ada yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, setidaknya kita membantunya dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Yang ketujuh, kesetiaan. Begitu langkahnya orang yang setia sehingga Alkitab mencatat hal ini. Tidak terkecuali juga di dunia modern. Perceraian, perselingkuhan, dan pengkhianatan sudah sering kita dengar pemberitaannya melalui media. Disinilah kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan perbedaan tersebut, karena nilai Kristiani ada dalam diri kita. Tunjukkan dengan teladan untuk tidak bercerai dan berzina, bahkan ketahui juga apa itu poligami menurut Alkitab. Nah, di dalam keluarga ini tidak boleh terjadi seperti itu, tidak boleh terjadi poligami dan sebagainya. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Lemah lembut adalah sikap dan perkataan yang membawa kesejukan dan kedamaian dalam hati orang lain. Saat kita belajar untuk memiliki kelemah lembutan, maka kita sedang belajar menjadi seseorang yang kuat. Itu yang sangat penting juga. Yang kesembilan, yang terakhir, penguasaan diri. Ketidakmampuan menguasai diri akan menghancurkan hidup kita. Nilai ini yang harus kita tanamkan dan praktekkan dalam semua area hidup. Yang terakhir ini sangat penting sekali, karena jika kita tidak memiliki penguasaan diri, maka hal-hal yang tidak benar juga akan mengontrol kita. Jadi kita harus mempunyai penguasaan diri yang baik. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi peranan keluarga Kristen di tengah kehidupan yang dipengaruhi modernisasi. Pengaruh keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang terus berubah atau bergeser menuju pada semangat yang terkandung di dalamnya, dan beberapa aspek yang penting yakni efektivitas, efisien, praktis. Lalu oleh karena itu maka keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang memadai, yakni terbuka dan menghargai waktu, mau menerima dari semua pihak termasuk keluarga terhadap setiap proses perubahan yang diusung oleh zaman modern. Oleh karena itu sepertinya model keluarga sebagai bejana tanah liat ini menjadi rujukan pembelajaran bagi keluarga peserta didik. Pada dasarnya keluarga sebagai tanah liat ini esensinya adalah keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, dan dapat menerima perubahan. Keluarga dapat dan bisa dibentuk ulang untuk menerapkan model tersebut. Pada intinya masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat lebih menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai di zaman modern ini. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkan aspek-aspeknya untuk sarana pengembang iman. Yang keempat, menjelaskan peran keluarga Kristen dalam kaitannya dengan pengaruh modernisasi. Ya sama kayak yang tadi ya. Jadi ya oleh karena itu keluarga Kristen itu perlu mengembangkan sikap yang memadai, yakni terbuka, mau menerima dari semua pihak dan tidak tertutup. Jadi apapun masalah yang sedang terjadi sebaiknya dibicarakan secara terbuka dan tidak tertutup, dan mencari jalan solusinya. Yang kelima, yang terakhir, menjelaskan pengaruh modernisasi serta mengaitkannya dengan kehidupannya. Ya, contohnya nih dampak perubahan sosial. Ya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk mendorong ataupun meningkatkan kualitas kehidupan. Contohnya komputer, laptop, handphone, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Jika kita amati, kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Memang betul. Peningkatan yang dapat kita lihat dan rasakan secara langsung yaitu semakin berkembang dan majunya teknologi. Hal ini memudahkan pekerjaan yang dilakukan satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sangat betul sekali. Perubahan tata nilai dan sikap, terjadinya inovasi dan difusi dalam kebudayaan. Hal ini dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Teddy.